Nah itu ada Erick Thohir kayak memberikan sebuah penjelasan gitulah tentang SGIE ala Gibran itu bukan topik sembarangan. Jadi kenapa sih SGIE ini jadi topik hot gitu? Jadi viral banget nih kata-kata ini yang paling di garis bawah. Ngomongin apa kita? Gua habis baca berita, ini kan kemarin ada debat itu ya, kemarin itu. Nah itu ada Erick Thohir kayak memberikan sebuah penjelasan gitulah tentang SGIE ala Gibran itu bukan topik sembarangan menurut dia. Iya. Menurut dia SGIE. Jadinya SGIE apa SGIE? Sebenarnya kalau dalam ejaan Indonesia ya SGIE, kalau bahasa Inggris SGIE. Cuman panjangannya apa tuh panjangannya? Sosial State of Global Islamic Economic SGIE. Nah ini sebenarnya kayak untuk di perekonomian syariah itu ini penting. Karena SGIE itu dia laporan yang ngasih gambaran mendalam tentang keadaan ekonomi Islam secara global. Terutamanya yang dibahas itu di situ ekonomi syariah, terus juga ada sektor-sektor lain tuh kayak misal makanan halal, terus pariwisata halal, keuangan Islam sama industri. Pokoknya terkait dengan apa? Sertifikat halal itu masuk semua. MUI dong berarti. MUI ya. Sertifikat halal lah, pokoknya semua itu masuk gitu. Jadi itu masuknya ke SGIE itu laporan. Jadi kenapa sih SGIE ini jadi topik hot gitu? Jadi viral banget nih kata-kata ini yang paling di garis bawah setelah debat Cawapres kemarin. Makanya gua nggak bakal mengomentari. Untuk yang paslon nomor 3 sih udah menurut gue jawabannya oke. Gitu oke. Nggak lebih, nggak ke bawah juga, jadi dia oke. Karena kebetulan yang ditanya SGIE juga bukan paslon 3. Sebelumnya soalnya udah dipancing kan paslon nomor 3. Dan dia jawabannya oke gitu. Kalau yang ini ditanya paslon nomor 1, ditanya tentang SGIE, bagaimana cara meningkatkan perekonomian secara SGIE. Nah, SGIE ini kebetulan Mas Gibran itu nyebutnya SGIE. Dan dia juga masih membaca untuk penjelasannya nantinya gitu. Nah, jawaban saya itu kok lucu. Enggak. Jangan jawaban dulu. Jawaban ekspresi. Yang pertama ekspresinya dulu. Maaf, Mas. Mungkin bisa SGE itu apa ya? Saya baru dengar loh ini. Terus akhirnya kan moderatornya ngomong, Pak, ini kalau misalkan Bapak bertanya kepada Mas Gibran, paslon nomor 2, bertanya balik itu ada sesinya lagi. Ini Bapak akan kehilangan 2 menit Bapak menjawab. Ya udah, nggak apa-apa. Kehilangan itu. Ya udah nggak apa-apa. Ya sebenarnya lebih baik emang bilang nggak tahu sih. Maksudnya daripada lu jadi so iye banget gitu, so pinter banget ya. Tapi yang dijawab itu ternyata kosong gitu. Respect sih gue baca ini, respect sih sebenarnya. Tapi dengan dia nanya nggak tahu gitu, jadi dianggap sama netizen lu kosong. Iya, dia pun di sisi lain menurut gue respect sih, maksudnya dia gentle. Karena dia gentle gitu, nggak tahu ya udah bilang nggak tahu gitu. Cuma dianggap sama netizen jadi kosong dia. Iya, Gibran juga dia anak bener-bener ngasih istilah. Kenapa dia pas nanya tuh cuma ngomong SGIE Pak. Apa itu SGIE Pak? Bapak kan nih ketua partai, Bapak pasti menguasai ini. Apa apalagi itu SGIE? Ketua partai PKB lagi kan, partai Muslim kan. Tentang Muslim lagi. Iya. Ya dia mungkin ekspertasinya kayak gue lah. Kayak gue tuh kalau ngobrol sama orang, gue menganggap semua orang itu tahu tentang apa yang gue obrolin. Jadi gue menganggap orang yang gue ajak ngobrol itu selevel sama gue udah gitu. Dan gue nggak mengedowngrade dia. Jadi ya udah gue tanya dengan cara gue aja gitu. Walaupun dia yang gue tanya itu belum tentu ngerti. Tapi kalau ternyata saya itu gak selevel sama kayak Gibran. Jadi gue tuh ngeliatnya di sisi lain gue respect, karena dia mengakui kalau dia itu nggak tahu SGIE itu apa, SGIE itu apa. Tapi di sisi lain gue juga kasihan sebenarnya. Dia jadi kayak bingung sendiri. Apa ini sih? Padahal lu tahu nggak di mejanya itu notes-nya udah banyak banget toh. Iya, gue ngeliat ada kayak ini aja coret-coretan MTK. Lu lihat sticky note yang udah warna-warni nggak? Iya. Itu banyak banget itu. Oke, tuh poin-poinnya udah tulis. Udah gue footage. Wah keren tuh orang. Sebenarnya cuman kasihan. Sedangkan pertanyaannya unpredictable. Tidak bisa diprediksi. Tambah lagi, ada ininya klarifikasinya. Nah, yang klarifikasi bukan Caiminnya.
Iya. capresnya. Ya kan backingan. Ya, kata dia gini, ini kok kayak normatif ya, nggak ada ide gagasannya pertanyaannya. Ini pertanyaannya kayak cerdas cermat katanya. Bro, dalam teknik debat, yang namanya debat untuk menanyakan sebuah gagasan atau apa sih yang bakal lo lakuin, itu boleh pakai cara apapun, nggak ada batasannya gitu maksudnya. Cuman emang si Gibran ini agak kurang ajar sedikit, dia nggak ngasih kepanjangan dari SGIE-nya. Iya, jadi ternyata tuh banyak tokoh-tokoh yang Agak menyayangkan juga sih kenapa Gibran bertanyanya kayak gitu. Emang anak muda suka pertanyaan yang simple gitu, Ya dengan kayak yang gue bilang tadi, Cok. Iya, kayak apa tuh SGIE aja gitu aja deh, nggak usah panjang-panjang kita ribet gitu, nggak usah. Cuman ini kan debat cawapres ya, pemimpin negara nantinya. Tolong sambil dijelaskan gitu, kasihan banget. Tapi kalau menurut gue nggak apa-apa, Cok. Kalau yang dijelaskan singkatan ada penjelasannya, itu lu penulisan kayak tesis, skripsi, laporan itu harus. Iya. Tapi kalau dalam bentuk pertanyaan nggak harus. Cuman kan kasihan. Kan udah. Biasanya kan SGIE dalam kurung. Nah, itu kalau penulisan iya. Global Islamic Economy gitu. Dalam penulisan berita juga kayak gitu. Tapi kalau dalam pertanyaan kan, soalnya gue juga kan, gue sebenarnya asing juga dengan SGIE. karena kita bukan ini, Cok, kita nggak mengamati Karena itu bahasa perekonomian juga kan SGIE itu kayaknya. Jadi bahasa-bahasa asing itu yang kita juga sebenarnya yang nonton asing juga sebenarnya kan. Terus pas lo nomor 2 ini nanya, cawapres nomor 2 nanya, apa itu SGIE? Gue pikirnya juga tadinya singkatan bahasa Indonesia, tapi singkatannya apa ya? Kan dia bilang SGIE. Ternyata waktu Caimin bingung dan akhirnya mengorbankan 2 menit waktunya untuk dijawab oleh cawapres nomor 2. Ya udah, ternyata bahasa Inggris aja. Itu lucu sih menurut gua. Itu momen epic. Ada lagi sih momen epicnya lagi. Apa tuh? Pas mereka debat. Ya ini masih pertempuran antara Gibran sama Caimin. Iya. Yang mic-nya Caimin jatuh. Terus Gibran langsung senyum-senyum. Mau jawab senyum. Iya, Pak. Itu sebenarnya Iya, Pak. Itu sebenarnya Gibran ngeblank, dia sempat ngeblank tuh, gue rasa tuh. Dia sempat. Anjir, lu ngapain lu jatuhin mix sih? Terus jedak. Jadi gini, Pak. Jadi gini, Pak. Dia sebenarnya mau ngakak gitu, Cok. Iya, sempet agak ngapain sih kalian jatuh-jatuhin mic? Ada aja kelakuannya orang ini gitu. Jadi menurut lu gimana sih sebelum kita closing? Menurut lu gimana Caimin? Udah, kita menilai Caimin aja. Caimin tuh jujur, orangnya jujur. Ya. Dia gak tahu bilang gak tahu, jujur. Tapi tolong Pak, kalau nanti debat lagi, latihan Pak, debat. Jangan malah main tebak-tebakan jok bapak-bapak. Dibalik lagi. Tolong Pak. Latihan gitu. Ya emang lah. Ya begitulah pokoknya Pak. Kalau dari gua buat Caimin, gua manggilnya Pak apa Ca ya, karena mereka banyak dipanggilnya Ca ya, udah jadi gua panggil Ca aja ya. Wah, buat Caimin, lain kali Pak jangan ngeremehin, walaupun Bapak sebenarnya nggak ngeremehin ya. Bapak harus lebih dalam lagi ngerti materinya, belajar latihan. Bapak tuh kelihatan nervous banget. Iya, dan Bapak itu banyak yang kayak saat pengen ngomong itu gemeter gitu. Kayak bibirnya mau ngomong apa gemeter gitu, dan banyak belibetnya. Nah, buat Bapak mungkin nextnya Bapak mending jadi pelawak aja deh. Pasti bisa ngalahin calon toh, Pak. Bapak lucu.